Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah dunia di mana menghitung sesuatu lebih sulit dari yang kita bayangkan, di mana perdagangan, arsitektur, dan ilmu pengetahuan masih terbelenggu oleh keterbatasan perhitungan kuno. Namun, di sebuah sudut dunia Islam pada abad ke-9, seorang pemuda sedang duduk di hadapan gulungan perkamen. Tangannya bergerak hati-hati, menuliskan sebuah sistem yang akan mengubah cara manusia menghitung, memahami angka, dan bahkan menciptakan mesin di masa depan. Namanya Al-Khwarizmi, dan tanpa dirinya, mungkin teknologi yang kita kenal hari ini tak akan pernah ada. Bagaimana kisah lengkapnya? Inilah perjalanan sang ilmuwan yang berjasa sepanjang masa. Di sebuah kota kecil yang terletak di tepi gurun lahirlah seorang anak yang kelak akan mengubah dunia dengan pemikirannya. Ia adalah Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi. Saat masih kecil, ia sering duduk di bawah cahaya bintang, bertanya-tanya tentang rahasia angka dan dunia di sekelilingnya. Saat beranjak remaja, Al-Khwarizmi melihat banyak perubahan di sekelilingnya. Perdagangan berkembang, ilmu pengetahuan tumbuh, dan Baghdad, kota besar yang tak pernah tidur, menjadi pusat intelektual dunia. Ia pun berangkat ke sana dengan penuh harapan. Langkahnya ringan namun tekadnya kuat. Di Baghdad, ia menemukan surga bagi para pencari ilmu. Baitul Hikmah berdiri megah, penuh dengan para pemikir yang mendiskusikan berbagai ilmu dari berbagai penjuru dunia. Disinilah Al-Khwarizmi mulai menemukan jalannya. Ia belajar dengan tekun, membaca naskah-naskah kuno, dan bertukar pikiran dengan ilmuwan dari Yunani, India, dan Persia. Ia bukan hanya sekadar murid, tetapi juga seorang pencipta. Dengan pena dan kertas di tangannya, ia menulis buku yang akan menggema hingga berabad-abad kemudian. Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah bukan hanya sekadar buku matematika, tetapi sebuah revolusi. Di dalamnya, ia menjelaskan metode sistematis untuk menyelesaikan persamaan, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kata Al-Jabar lahir dari karya ini, menjadi dasar bagi ilmu matematika modern. Namun, ia tidak berhenti di sana. Al-Khwarizmi melihat bahwa angka-angka Romawi yang digunakan saat itu begitu rumit dan menyulitkan perhitungan. Ia memperkenalkan sistem angka Hindu-Arab, yang kini kita kenal sebagai sistem numerik modern. Dari pemikirannya ini, lahirlah konsep algoritma, yang kelak menjadi dasar bagi teknologi komputer. Selain matematika, ia juga mengarahkan pandangannya ke langit. Ia menyusun tabel astronomi yang membantu para pelaut menjelajahi samudra dengan lebih akurat. Ia memetakan dunia, membenahi kesalahan pada peta Ptolemy, menciptakan gambaran bumi yang lebih mendekati kenyataan. Semua siswa dari seluruh dunia kini sedang belajar matematika, tanpa menyadari bahwa jauh di masa lalu, Al-Khwarizmi telah membuka jalan bagi pengetahuan yang mereka pelajari. Dunia mungkin telah berubah, tetapi jejak Al-Khwarizmi akan selalu ada, dalam angka, dalam ilmu, dan dalam sejarah. Di tengah hiruk-pikuk Baghdad yang megah, di mana suara pedagang di pasar bersahut-sahutan menawarkan dagangan mereka, dan para cendekiawan sibuk berdiskusi di sudut-sudut kota, hiduplah seorang ilmuwan bernama Al-Khwarizmi. Ia adalah seorang pemikir ulung yang menghabiskan hari-harinya di ruang belajar, dikelilingi gulungan kertas, tinta, dan berbagai peralatan menulis. Dalam kesunyian ruangannya, ia merenungkan sebuah masalah besar, bagaimana caranya membantu manusia menyelesaikan persoalan matematika dengan lebih terstruktur dan logis. Sejak bergabung dengan Baitul Hikmah, Al-Khwarizmi telah membaca berbagai naskah dari peradaban sebelumnya dari Yunani hingga India. Ia memahami bahwa angka dan perhitungan memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, namun ia juga menyadari bahwa banyak orang kesulitan dalam menyelesaikan persoalan matematis. Ia melihat bahwa metode perhitungan yang ada seringkali tidak efisien dan membingungkan. Misalnya menghitung luas tanah, membagi warisan, menghitung laba rugi dagang, hingga menentukan jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk membangun sebuah gedung. Dari permasalahan inilah, ia memutuskan untuk menciptakan cara menghitung yang mudah dan sederhana. Suatu malam, ia menuliskan sebuah kata yang kita kenal sampai saat ini, Al-Jabar. Kata ini berarti penggabungan atau pemulihan, yaitu sebuah metode untuk menyusun persamaan. Al-Khwarizmi menjelaskan bahwa dua sisi persamaan harus selalu seimbang. Ibarat dalam berdagang ada dua piring di atas timbangan. Jika satu sisi berat sebelah, maka sisi sebelahnya harus ditambah agar timbangan tetap sama. Inilah prinsip dasar Al-Jabar. Harus selalu seimbang. Dari Al-Jabar inilah nantinya muncul konsep algoritma. Al-Khwarizmi telah mempelajari sistem angka Hindu yang lebih sederhana dan efisien dibandingkan angka Romawi. Namun, lebih dari sekadar angka, ia ingin menciptakan suatu metode langkah demi langkah yang bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan secara logis dan sistematis.
Suatu hari, ia menyusun serangkaian aturan yang harus diikuti dalam urutan tertentu untuk mendapatkan hasil yang benar. Setiap langkah harus jelas, setiap aturan harus logis, dan setiap proses harus berujung pada jawaban yang dapat dipastikan. Ia menamakan metode ini sebagai algoritmi, yang berasal dari namanya sendiri, dan dunia modern mengenalnya sebagai algoritma. Pada abad ke-12, karya Al-Khwarizmi dibawa ke Eropa untuk diterjemahkan dalam bahasa Latin. Di Italia, Fibonacci, seorang matematikawan yang kemudian dikenal sebagai Bapak Bilangan Fibonacci, memperkenalkan sistem angka yang diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi ke dunia barat. Berkat sistem ini, perhitungan menjadi lebih sederhana dibandingkan dengan angka Romawi yang rumit. Pada abad ke-20, Alan Turing merumuskan konsep mesin Turing, model teoretis yang menjadi pondasi ilmu komputer. Dan masih banyak lagi perkembangan yang menggunakan algoritma. Di bawah langit Baghdad yang gelap, Al-Khwarizmi berdiri di atas menara pengamatan, menatap gugusan bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Angin malam berembus lembut, membawa suara azan yang menggema di kejauhan. Sejak kecil, ia selalu terpesona oleh keindahan langit malam. Ia bertanya-tanya, apakah bintang-bintang itu memiliki pola? Apakah mungkin untuk memahami pergerakan mereka dengan cara yang lebih teratur? Di Baitul Hikmah, ia menemukan naskah-naskah kuno dari Yunani dan India yang membahas tentang pergerakan benda langit. Namun, ia segera menyadari bahwa ada banyak kekurangan dalam perhitungan mereka. Data yang ada seringkali tidak akurat, dan metode yang digunakan masih membingungkan. Ia merasa bahwa manusia membutuhkan sistem yang lebih jelas untuk memahami langit. Dengan semangat itu, ia mulai mengembangkan pemikirannya sendiri. Malam demi malam, ia dan rekan-rekan cendekiawan duduk di bawah langit terbuka, mengamati pergerakan bintang dan planet dengan peralatan astronomi sederhana. Mereka mencatat setiap perubahan posisi, menghitung sudut, dan membandingkan hasilnya dengan catatan lama. Al-Khwarizmi tidak hanya mencatat posisi bintang, tetapi juga mencoba memahami bagaimana matahari, bulan, dan planet bergerak dalam kaitannya dengan bumi. Ia mengembangkan tabel astronomi yang lebih akurat dibandingkan yang pernah dibuat sebelumnya. Dalam Zij al-Sindin, ia menyusun data pergerakan benda langit, perhitungan waktu, serta metode untuk menentukan arah kiblat, sesuatu yang sangat penting bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah. Dalam penelitiannya, ia menyadari bahwa ada hubungan erat antara matematika dan astronomi. Dengan menggunakan konsep trigonometri, ia bisa menghitung jarak dan sudut dengan lebih akurat. Ia juga memperkenalkan penggunaan sistem desimal dalam perhitungan astronomi, sebuah langkah besar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Namun, salah satu pencapaiannya yang paling berpengaruh adalah upayanya dalam menghitung keliling bumi. Dengan metode yang lebih presisi daripada pendahulunya, ia berhasil mendapatkan angka yang luar biasa mendekati hasil yang sama seperti hasil zaman sekarang. Ketika Copernicus menyusun teorinya tentang tata surya, ia menggunakan metode yang dikembangkan oleh para ilmuwan Muslim, termasuk Al-Khwarizmi. Di dalam ruangan yang dipenuhi cahaya lilin, Al-Khwarizmi menatap peta yang terbentang di hadapannya. Garis-garis yang digambar oleh para ilmuwan sebelumnya tampak kabur dan penuh ketidaktepatan. Ia menghela napas panjang. Dunia ini terlalu luas untuk dipahami hanya dengan sketsa kasar. Ia ingin lebih dari itu, ia ingin melukis dunia dengan angka. Selama bertahun-tahun, ia mengumpulkan data dari para pedagang, pelaut, dan penjelajah yang kembali dari negeri-negeri jauh. Suatu hari, seorang pedagang dari Afrika datang ke rumahnya dan membawa informasi tentang kota-kota di sebelah selatan Gurun Sahara. Dengan rasa ingin tahu, Al-Khwarizmi mengajukan berbagai pertanyaan. Bagaimana bentuk garis pantainya? Seberapa jauh antara kota-kota itu? Pedagang itu menjawab sebisanya. Dan dengan hati-hati, Al-Khwarizmi mencatat semua informasi itu dalam peta barunya. Ia mencatat rute perjalanan, menghitung jarak antara kota-kota, dan mencari metode untuk menentukan posisi suatu tempat dengan lebih akurat. Salah satu tantangan terbesar yang ia hadapi adalah menyempurnakan peta yang dibuat oleh Ptolemaios. Banyak dari datanya yang meleset jauh dari kenyataan. Dengan tekad yang membara, ia mulai mengoreksi letak kota-kota, sungai, dan pegunungan dalam kitab surat Al-Ard. Di atas perkamen yang luas, ia menandai koordinat kota-kota besar seperti Baghdad, Cordoba, dan Samarkand. Banyak orang terkejut dengan caranya bekerja. Ia tidak hanya mengandalkan perkiraan, tetapi menggunakan perhitungan matematis untuk menentukan jarak antara dua titik di bumi. Ia memperkenalkan metode yang mirip dengan garis lintang dan bujur modern, menjadikan peta buatannya lebih akurat daripada yang pernah ada sebelumnya. Saat peta itu akhirnya selesai, para ilmuwan di Baitul Hikmah tercengang. Dunia kini tampak lebih jelas, lebih nyata. Peta ini tidak hanya menjadi panduan bagi para pedagang dan pelaut, tetapi juga menjadi dasar bagi generasi ilmuwan setelahnya dalam memahami geografi dunia.
Pasar Baghdad yang ramai, seorang pria tua mendekati Al-Khwarizmi dan menanyakan perihal warisan yang adil kepada anak-anaknya. Al-Khwarizmi tersenyum. Matematika bisa membantu dalam hal ini. Ia kemudian mengambil selembar kertas dan mulai menjelaskan. Dengan prinsip aljabar yang telah ia kembangkan, ia dapat membuat perhitungan yang adil sesuai dengan hukum Islam. Warisan dibagi dalam proporsi yang tepat, memastikan bahwa setiap ahli waris mendapatkan bagiannya tanpa ada perdebatan. Namun, tidak hanya dalam warisan, metodenya juga digunakan dalam perdagangan. Para pedagang mulai berkonsultasi dengannya tentang bagaimana menghitung keuntungan dan kerugian dengan lebih akurat. Pajak dan zakat yang sebelumnya dihitung secara kasar, kini dapat dihitung dengan presisi. Saat seorang pedagang besar di Baghdad ingin membagi keuntungannya di antara para investor, ia datang kepada Al-Khwarizmi untuk mencari solusi. Dengan sistem aljabarnya, ia merancang metode pembagian keuntungan yang adil berdasarkan modal awal masing-masing investor. Para pedagang merasa lebih aman dalam menjalankan bisnis mereka karena ada kepastian dalam perhitungan. Dari pasar hingga istana, dari rumah tangga hingga pemerintahan, angka-angka yang ditemukan oleh Al-Khwarizmi mengubah cara orang melihat dunia. Ia bukan hanya seorang ilmuwan, tetapi juga seorang pemecah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bertahun-tahun setelah wafatnya, beberapa karya Al-Khwarizmi lenyap. Perpustakaan besar di Baghdad, yang menyimpan banyak ilmunya, hancur akibat serangan Mongol pada tahun 1258. Namun, sebagian dari karyanya telah lebih dahulu menyebar ke Andalusia dan Eropa. Beberapa naskah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dan di Eropa ia dikenal sebagai algoritmi. Di abad-abad berikutnya, banyak ilmuwan menggunakan konsep-konsepnya, bahkan tanpa mengetahui namanya. Sistem angka yang ia sempurnakan menggantikan angka Romawi, algoritmanya menjadi dasar bagi komputer, dan tabel astronominya membantu pelaut menemukan jalannya di lautan luas. Warisan Al-Khwarizmi tidak hanya tertulis dalam buku-buku lama, tetapi dalam setiap perhitungan, dalam setiap kode komputer, dan dalam setiap perjalanan yang dipandu oleh bintang. Ia mungkin telah tiada, tetapi pemikirannya tetap hidup, abadi dalam sejarah umat manusia. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, yang lahir sekitar tahun 780 di Khwarizm, sekarang Hifa, Uzbekistan, adalah seorang ilmuwan jenius yang meletakkan pondasi bagi banyak bidang ilmu pengetahuan modern. Ia mengabdikan hidupnya di Baitul Hikmah, pusat keilmuan di Baghdad, di bawah pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah. Melalui karyanya, Al-Khwarizmi memperkenalkan aljabar sebagai disiplin ilmu tersendiri, sebagaimana yang tertulis dalam bukunya Alkitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, yang menjadi landasan matematika modern. Dari sinilah istilah aljabar berasal. Ia menyusun metode sistematis untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dan memperkenalkan konsep yang akhirnya menjadi bagian dari kalkulus dan ilmu komputer. Tak hanya itu, konsep algoritma yang kini menjadi dasar dari semua sistem komputer juga berasal dari pemikirannya. Namanya diabadikan dalam istilah algoritm, yang berasal dari ejaan Latin namanya. Karya-karyanya dalam sistem numerik Hindu-Arab membantu menyebarluaskan penggunaan angka 0 dan sistem desimal ke dunia barat. Selain matematika dan komputasi, Al-Khwarizmi juga berkontribusi dalam astronomi dan geografi. Ia menyusun tabel astronomi yang sangat akurat untuk zamannya, membantu menentukan posisi matahari, bulan, dan planet-planet. Dalam bidang geografi, ia menyusun peta dunia yang lebih presisi dibanding para pendahulunya, menyempurnakan karya Ptolemeus, dan mengenalkan cara menghitung koordinat bumi secara lebih akurat. Al-Khwarizmi wafat sekitar tahun 850 di Baghdad, tetapi warisannya tetap hidup hingga hari ini. Dari sistem aljabar yang digunakan dalam ilmu pengetahuan, algoritma yang menggerakkan teknologi modern, hingga pemetaan astronomi yang menjadi landasan eksplorasi angkasa, jejaknya masih terasa di setiap aspek kehidupan kita. Ia bukan seorang penakluk, bukan seorang raja, tetapi namanya lebih abadi daripada banyak penguasa di zamannya. Ia membuktikan bahwa ilmu adalah warisan terbesar yang bisa diberikan kepada dunia, warisan yang terus berkembang, menerangi generasi demi generasi. Dan begitulah, nama Al-Khwarizmi abadi, tertulis bukan hanya dalam sejarah, tetapi dalam setiap hitungan yang kita lakukan, setiap hari, tanpa kita sadari.